Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya bahwa pembacaan ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga tidak, bisa juga energinya vice versa. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai dengan kehidupan teman-teman. Tetap segalanya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan ambil readingan ini sebagai bahan hiburan semata. Apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu, ya. Seseorang ini adalah temanmu, mantanmu, atau seseorang yang kamu sayang saat ini, ya. Oke, teman-teman semuanya, aku mau lihat dari perasaan seseorang ini terhadap kamu. Apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu. Oke, di sini ada summer, grow it. Nah, tidak ada yang mau jatuh, aku ambil saja. Oke guys, ya, di ground di sini yang dipikirkan, dirasakan orang-orang yang dekat sama kamu, mantan kamu, musuh kamu, ya, atau siapapun yang dekat lah ya, dengan diri kamu ini sekarang. Mereka itu kayak mikir ya, ngerasain ada pertumbuhan gitu ya. Kamu terlihat meningkat pada kualitas diri, kayak keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman diri kamu tuh sekarang udah mungkin sudah versi yang lebih baik dari sebelumnya. Pola pikir yang mungkin juga percaya pada apa ya, kamu punya kemampuan, terus kamu juga kayak kemampuan itu dilihatin lah gitu ya, diperlihatkan gitu. Apa yang kamu miliki itu mereka udah pada lihat, nyata gitu, nggak cuman halu atau karangan dari kamu, tapi mereka benar-benar melihat. Ditambah lagi kamu di sini juga terlihat kayak selalu berubah-ubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini juga mungkin ya yang sedang teman-teman rasakan nih sekarang nih, pola pikirnya sudah enak ya, udah nggak takut ya, udah nggak takut sama rasa kesepian, udah nggak takut dengan kegagalan, dan siap memandang kehidupan ini secara positif. Jadi udah nggak ada lagi tuh resah gelisah tentang kehilangan atau takut nggak ngedapetin sesuatu yang diinginkan. Nah, hal ini juga yang membantu teman-teman ini pada akhirnya bisa membangun ketahanan diri ya terhadap serangan mental yang datangnya mungkin dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang kamu cintai gitu ya. Dan mereka ini semua sekarang berpikir kamu ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, dan mungkin bukan dari sebelumnya aja, tapi memang mereka melihat dan memandang kamu tuh memang yang mereka kenal kamu adalah sosok orang yang seperti itu, yang menularkan positif energi sama mereka ya. Entah mereka juga mungkin sudah menularkan, sudah mulai mencoba menjatuhkan kamu, mencoba juga untuk apa ya, mengambil manfaat dari kemampuan kamu, tapi tidak ada yang bisa meniru atau mencontoh kamu ya. Dan mereka juga mikir dan ngerasain bahwa kamu ini punya energi maskulin ya, dan merasakan kamu ini sekarang kayak bukan sekarang sih, ini siapa saja yang kenal sama kamu ya, yang deket sama kamu, yang baru join mungkin ya, temenan sama kamu. Kamu ini kuat, percaya diri, punya kemampuan memimpin juga secara aksi ya, nggak cuman bicara, tapi juga bukan secara tulisan aja, tapi ada aksinya gitu ya. Berani orangnya.
terus punya pemikiran rasional, terus juga orangnya punya loyalitas. Ini yang mungkin mereka mencontoh ya dari diri kamu. Nggak cuman pasangan kamu aja, musuh kamu lebih terperangah, lebih agak susah banget buat ngegunain energi yang kamu punya ini. Karena kan kalau original tuh nggak bisa ditiru ya guys ya. Kalau untuk laki-laki sih keren ya guys ya, tapi kalau untuk perempuan ini sesuaikan kalau sedang sama pasangan atau sama orang-orang yang mungkin ya kamu ingin mengambil perasaan seseorang tersebut untuk kamu jadikan pasangan. Jangan berlebihan karena nanti kamu di sini merasa dirugikan, kamu akan lebih capek, kelelahan karena apa-apa kamu nanti yang berjuang. Jadi maskulin di sini mungkin bukan di hubungan percintaan ya, jangan sampai mungkin kamu dimanfaatkan, jangan sampai kamu ini dimanipulasi karena kamu punya kemampuan, karena kamu punya kekuatan. Jadi energi yang kamu gunakan ini, kamu punya ini, yang mereka pikir ya, membuat kamu jauh susah untuk dijatuhkan gitu ya, tidak bisa menyepelekan kamu. Dan aku juga kasih masukan buat teman-teman ya, bukan mengajari tapi masukan aja. Maskulin itu juga penting memang, tapi kalau untuk di dalam hubungan agak dikurangin supaya kamu nggak terlalu capek berjuang sendirian ya, menghabiskan tenaga, pikiran, materi untuk orang yang disayang. Karena maskulin ini aku ngelihatnya gini ya, kamu ini orangnya kan jujur apa adanya, itu yang dilihat oleh musuh kamu, teman kamu, orang-orang yang mungkin juga kenal sama kamu ya. Terus juga kamu terlalu sayang, akhirnya kamu jadi protektif terhadap orang-orang yang mencintai kamu ya. Kamu mempunyai sikap melindungi ya, memberikan rasa kepercayaan, keamanan kepada pasangan kamu, sehingga kamu di sini enggak memberikan kesempatan buat pasangan kamu untuk menunjukkan hal yang sama kepada kamu. Jadi dikurangin tuh kalau lagi sama pacar ya. Karena mereka-mereka aja udah takut di sini karena kamu orangnya berani. Terus juga mereka takut ngata-ngatain kamu karena kamu emang jujur apa adanya, dan kamu selalu tampil kayak nggak peduli dengan komentar publik, karena selama ini kamu selalu beraksi, selalu memperlihatkan ciri khas kamu yang asli, yang sebenarnya, dan juga tidak ditambah-tambah, tidak juga mungkin mencontek dari gaya orang lain ya. Jadi benar-benar otentik aslinya kamu seperti itu, makanya kamu di sini susah banget untuk ditenggelamkan ya. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang kamu, receive dan open ya. Aku lihat di sini mereka di sini menerima, artinya mereka ini menerima bentuk kelebihan, kesempurnaan, keunggulan ya, atau kekurangan pada kamu. Dan mereka juga mendapatkan sesuatu dari dari kelebihan kamu gitu ya. Mungkin ada banyak ilmu yang didapat dari kamu, yang dihasilkan energinya dari mengenal kamu gitu. Jadi contoh, jadi center buat mereka untuk menggunakannya juga untuk mungkin pemulihan energi mereka yang terkena dampak iri dan dengki gitu ya. Akhirnya mereka dengan sadar bahwa kamu ini punya energi yang bisa diambil, yang bisa membuat mereka juga hidup sehat, hidup bahagia gitu ya. Dan ya mulai sedikit demi sedikit menerima kelebihan kamu, sedikit demi sedikit akhirnya mereka terbuka secara hati dan pikiran ya, meyakini bahwa jadi mereka tuh punya pemikiran gini, setiap orang tuh punya hak, setiap orang tuh juga bisa menjadi apa yang diinginkan. Seperti kamu mungkin mereka akan menerima, akhirnya terbuka, kamu mau jadi kayak gimana, gaya kayak siapa, mau sama siapa, mau bikin apa ya, mau ngaku-ngaku siapa, mereka udah lagi nggak memperdulikan itu. Jadi udah mulai terbuka gitu ya dengan keberadaan kamu, dengan juga mungkin karena mereka udah susah
ya, susah payah membuat kamu mungkin tenggelam, tapi nggak bisa juga, malah yang ada mereka sakit gitu ya, mungkin dirawat. Karena rasa iri dengki itu kan menghabiskan energi gitu, walaupun nggak pakai tenaga, tapi bisa membuat mereka ini jatuh dan masuk ke rumah sakit dong, karena terkuras ya. Hal-hal negatif itu menguras energi kita, makanan yang kita makan, minum yang kita minum itu ya, cairan mungkin vitamin itu nggak akan ada manfaat kalau kita selalu berpikir negatif. Dan itu yang dirasakan oleh musuhmu, oleh mantanmu, sehingga mereka mau tidak mau melepas, berdamai dengan menerima kamu dan terbuka atas adanya diri kamu yang seperti ini gitu ya. Kamu tuh ya, mereka mengakui lah keunggulan kamu dan juga mungkin membiarkan kamu memilih siapa, menjadi siapa gitu ya. Nggak lagi mereka iseng, iri, dengki, hasad, hasut ya, untuk membuat mereka juga hidup sehat. Jadi itu yang mereka lihat ya, yang mereka rasakan tentang kamu sekarang. Kita lihat lagi ya, apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang kamu. Ada Five of Cups, ada The Fool, ada Ace of Wands. Oke. Kalau di sini aku ngelihat mereka sedih ya. Gitu, sedih. Sedihnya kenapa? Ada beberapa dari mereka juga mungkin yang energinya masih belum move on ya. Kamu mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Kamu selalu mendapatkan simpatik dari banyak orang, kasih sayang dari banyak orang, atau seseorang yang dicintai oleh dia gitu ya. Kamu yang mendapatkan orang tersebut, sehingga orang ini kecewa. Ada teman-teman, jadi ada yang berpikir kesel sama kamu, kecewa sama kamu, karena hati kamu mendapatkan seseorang yang diinginkan orang ini ya, dan kesedihannya itu sampai detik ini masih belum sembuh. Yang dirasakan oleh orang ini sampai detik ini adalah kesedihan dan belum sembuh. Atas apa yang kamu dapat itu adalah apa yang diinginkan dia. Entah pekerjaan bisa, pasangan juga bisa, atau pertemanan juga bisa. Kamu ngedapetin teman-teman yang dipinginin nama mereka, ya, orang musuh-musuhmu, atau hanya ada satu orang yang gak suka sama kamu gitu ya. Saya tidak bilang di sini kamu punya banyak musuh, tapi ini energi seseorang yang saat ini berpikir dan merasakan tentang kamu. Jadi ada orang yang sedih nih sama kamu nih, ya. Kamu mungkin hidupnya enak gitu ya, kayak gampang banget narik simpati rasa dari orang-orang yang disukain sama dia. Ya, mungkin orang ini orang masa lalu ataupun baru saja kalian ngalamin. Seseorang ini sampai detik ini masih belum sembuh duka di dalam batinnya, karena apa yang diinginkannya ada kamu miliki ya, entah itu pekerjaan, jabatan ya, ataupun mungkin kehidupan sempurna yang kamu miliki. Yang mereka pikir dan rasakan saat ini ada The Fool ya. Kamu tuh orangnya masa bodohan. Mungkin yang aku bilang tadi di energi maskulin ya, kamu udah nggak peduli dengan komentar publik. Jadi seseorang ini melihat kamu tuh diomongin apa aja kayak kok nggak ngaruh ya gitu, malah kayak tambah lama kok tambah bersinar ya. Kamu tuh kayak kelihatan orangnya tambah nantang gitu. Nantang ini bukan menantang musuh ataupun ngejelek-jelekin orang lain, tapi seperti kayak versi terbaru dari kamu, atau mungkin memang dari awal dia kenal kamu belum ada perubahan yang signifikan di mata dia. Kamu tetap bersinar, nggak ada ya tuh yang namanya kesedihan, nggak ada tuh yang namanya jelek gitu ya, jelek berita tentang kamu. Jadi orang-orang ini berpikir kamu ini nggak pernah merasakan kesusahan. Jadi yang aku lihat bilang tadi ya,
bahwa kamu sudah nggak peduli lagi sama omongan publik, dan dia juga sampai jengkel hati gitu ngelihat kamu yang ya easy going aja, happy-happy aja ya. Depul ini kan energinya ceria, energi orang yang selalu menerima siapapun orang lain itu dalam bentuk apapun dia dilahirkan gitu ya. Mau dia adalah orang yang paling cantik berhadapan denganmu, orang yang paling tampan berhadapan denganmu, kamu nggak pernah punya perasaan iri, nggak punya perasaan yang aneh-aneh terhadap orang tersebut. Dan ini yang membuat mereka mungkin juga agak kesel ya, karena tidak ada reaksi perlawanan dari kamu. Mungkin ada beberapa yang sudah bikin kamu gerah ya, bikin kamu jengkel, tapi nggak kelihatan kamu punya energi marah sama mereka ya. Dan terlihat justru kayak baik-baik aja gitu. Mungkin ada beberapa dari mereka yang menggunakan magicnya atau punya ritual khusus untuk membuat kamu ini nggak punya apa-apa, ngebuat kamu ini sedih, ngebuat kamu ini dihindari dari banyak orang, tapi itu nggak berpengaruh, malah mereka melihat kamu tambah bersinar, malah mereka kamu kok tambah unggul dari mereka ya. Dan aku ngelihatnya juga ya susah payah gitu untuk ngejatuhin kamu, tapi yang terlihat adalah kamu kayak nggak peduli, dingin sikapnya terhadap orang-orang yang punya penilaian negatif terhadap kamu ya. Yang mereka pikir dan rasakan tentang kamu saat ini adalah as of ones. Kepingin dari mereka ini datang ke kamu, berteman dengan kamu, lebih mengenal kamu. Jadi jangan heran kalau dalam beberapa waktu belakangan ini teman-teman banyak yang mungkin nge-DM, nge-WA, atau ngechat, kamu banyak berubah ya sekarang, temenannya pokoknya ngajak kamu join ya. Entah mungkin juga kamu punya media sosial, nanti di sana mungkin banyak orang yang berkomentar positif ya, kepinginnya deket sama kamu, kepingin lebih kenal sama kamu. Bahkan mungkin juga ada dari mereka yang mulai betah gitu memandangin kamu, bukan karena popularitas ya, tapi lebih apa yang mereka dapat dengan mengenal kamu. Mungkin energi yang kamu hasilkan dan terasa oleh mereka ini bermanfaat buat juga keberhasilan mereka dalam kehidupan. Jadi mereka mengambil manfaat gitu ya dari energi yang sudah kamu tularkan kepada publik ya. Bukan hanya orang-orang sekitar aja, orang-orang yang jauh di mata belum kenal kamu juga sudah mulai merasakan dampak dari energi kamu ya. Oke. Di sini ada Seven of Swords, lalu ada Six of Childs, dan ada Knight of Wands. Oke. Ada sih ya, ada sih gitu yang kamu sebelin gitu ya, yang kamu nggak suka ya. Tapi kamu lihat sih, bukan karena kamu di sini takut ya sama orang-orang ini atau sama dia, tapi kamu lebih kayak save energi gitu ya. Keselnya simpen aja dalam hati, udah biarin aja deh. Kamu kayak punya keyakinan bahwa apapun yang dilakukan kita ya sebagai manusia, mau baik mau buruk, pasti akan ada balasannya dari setiap apa yang kita lakukan. Jadi kamu kayak ngebiarin aja deh gitu ya, biarin aja dia mau suka-suka kamu, mau suka-suka dia menenggelamkan kamu dengan caranya. Tapi kamu di sini kayak ambil hikmah dari setiap kejadian yang sudah kamu lewati, dan kamu yakin banget bahwa apa yang saat ini mungkin dirasakan oleh orang-orang yang menyakiti kamu itu akan lebih sakit gitu ya, penderitaannya lebih dalam lagi, lebih susah lagi ya diselesaikan dari apa yang kamu rasakan. Jadi kamu seperti memaafkan sih enggak ya, memaafkan sih enggak ya, tapi kamu berusaha untuk tidak menghiraukan saja gitu apa yang mungkin akan mempengaruhi masa depan perjalanan kamu ke depan. Jadi kamu kayak mikir nih, kalau kamu mau ngebales, kamu punya bisnis misalkan ya, kamu punya usaha, nanti banyak lagi mengundang musuh, banyak lagi mengundang
resiko yang kamu mungkin belum tahu apakah kamu bisa ngelewatinya apa enggak. Jadi kamu kayak mengabaikan aja. Karena segala sesuatunya sudah ada aturannya ya. Orang-orang yang hidupnya mengenal aturan gitu ya, pasti akan lebih selamat, lebih dihargai oleh alam gitu loh, daripada orang-orang yang pintar, yang tahu tapi dia tidak bisa menggunakan diri apa ya energinya sehingga mereka merusak aturan alam. Entah itu mungkin karena sering berbuat curang, manipulatif, bergosip ya. Itu nanti akan mereka rasakan dengan kekuatan alam yang ya mungkin ya saat ini mereka sedang mengalami. Ada Seven of Swords, artinya seseorang yang sudah kamu tinggal ya. Ini musuh, mau teman, mau keluarga ataupun kekasih yang sudah nyakitin kamu, ini sedang mengalami suatu kondisi yang tidak mengenakan, teman-teman. Ya, dimana dia ini selalu kepoin kamu gitu, karena kamu semakin lama semakin jauh lebih baik kehidupannya dari mereka, sehingga mereka ini nggak ada yang bisa grow ya, nggak ada yang bisa move on, energinya tetap di lingkaran negatif yang membuat mereka ini tertinggal oleh kamu. Kamu sudah beberapa langkah maju ke depan, mereka masih di masalah yang sama, masih di pemikiran yang sama gitu. Ada Six of Chains ya. Insya Allah sih mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari teman-teman semuanya Setungkara Rahayu ya. Ini kedepannya ini sampai tua nanti ya, banyak banget gitu yang nanti kamu dapetin. Ya mungkin karena kamu baik, kamu suka memberi, dan mungkin juga banyak yang memanfaatkan energi kamu sehingga apa ya, dikembalikan lagi sama semesta dalam bentuk rezeki, dalam bentuk kasih sayang. Ya orang-orang mencintai kamu, orang-orang sayang sama kamu, orang-orang peduli sama kamu. Bukan hanya orang tua kamu aja yang memperdulikan kamu, atau mungkin dari teman-teman ada yang sudah tidak punya kedua orang tua, mereka selalu hadir ya, mereka selalu memberikan restu buat kalian dan seneng ngelihat kamu yang sekarang sudah banyak perubahan ke arah yang lebih baik, atau mungkin sampai detik ini kamu belum pernah melakukan kesalahan gitu ya. Apa yang mereka ajarkan, mereka ingatkan selalu apa ya, jadi pegangan buat kamu. Jadi kamu kalau mau melakukan sesuatu suka teringat sama mereka. Ya. Kalau kamu mau membalas sakit hati dengan sesuatu hal yang negatif, kamu ingat bagaimana dengan orang tuamu yang sudah nggak ada. Apa yang akan terjadi? Kamu selalu apa ya, sudah menyudahi lah energi negatif itu yang tadinya mungkin udah kepingin banget kamu membalas gitu, memberikan rasa sakit yang sama kepada orang-orang yang tidak menyukai kamu, pada akhirnya nggak jadi. Yang akhirnya sama semesta itu dibalasnya dengan kebaikan untuk kamu. Ya, nanti kalau kalian sudah berkeluarga atau sudah punya anak, anaknya ini akan diberikan kemampuan. Ya, entah itu dalam hal apa, tapi juga mungkin di apa ya, seperti dijamin kehidupan masa depan anaknya, selalu ada yang melindungi, ada yang membantu dimanapun berada. Karena kebaikan kamu ini kan jadi teringat gitu, pahalanya biasanya gini kata orang tua aku ya, kalau kamu ngelakuin kebaikan, yang ngedapetin hasilnya itu bukan kamu doang, tapi anak cucumu nanti. Oh, ini anaknya si ini ya, dulu orang tua kamu baik banget sama aku, ditolong lah gitu. Kalau kita nanti suatu saat dalam keadaan susah ya. Terus misalkan mau nyari kerja, ih orang tua ini mah baik banget tahu, udah tolong sih masukin. Ya, pokoknya pasti ada aja ya. Ada aja momen-momennya buat kamu tuh selamat dari kegagalan, dari kehancuran, ada aja yang bantu. Jadi amal kamu ini nanti nurun sama anak cucu kamu. Jadi anak cucu kamu ini selamat, terlindungi, dan selalu berada di apa ya, di dalam lingkaran hoki gitu loh, keberuntungan. Nah, kamu juga nanti
kedepannya apa yang kamu pengen tuh kayak nggak susah payah, ada cepet gitu ya hasilnya didapet, dan mungkin lebih dari yang kamu harapkan. Ya, seperti itu. Lalu ada Knight of Wands ya. Seseorang yang mungkin udah kamu tinggalin pergi ya. Ya, ini bisa saja ini adalah keluarga, musuh, atau kamu nggak punya musuh, jangan jangan musuh deh ya, aku nggak mau teman-teman ini berpikir negatif. Jadi mungkin orang yang nggak suka sama kamu sudah kamu tinggalin, udah kamu ya kamu udah nggak mau ada apa ya kayak pembalasan ataupun apa gitu, ataupun juga mungkin mantan. Tahu nggak sih mereka ini semua ngikutin kamu loh, mencontoh kamu loh, karena mereka melihat kamu ini sekarang. Nggak sekarang aja sih, aku kenapa ya bilangnya selalu sekarang-sekarang ya. Tapi dia tuh ngelihat selama kamu pergi ngejauh dari mereka gitu. Kamu itu banyak meninggalkan kesan ya. Kesan di sini kebanyakan yang baik gitu loh. Mungkin kamu nebarkan kasih sayang dengan cara kebaikan kamu yang lain, entah apa itu, tapi yang jelas dari beberapa teman-teman ini ada yang sudah membantu proses um, apa ya kayak keberuntungan buat mereka. Misalkan mereka susah cari kerja ya, terus ketemu kamu kasih banyak nasihat ataupun pesan lah gitu ya. Terus mungkin mengikuti ya, awalnya mungkin susah buat ngikutin kamu, tapi lama-lama tuh mungkin banyak benernya karena mereka ngelihat kamunya sih gitu ya, ngelihat kamunya yang energik, yang selalu ceria, yang selalu pemaaf, itu yang bikin mereka itu ngikutin ya pesan dari kamu. Akhirnya mereka bener-bener grow gitu, bener-bener bertumbuh dan keluar dari masa sulit mereka. Banyak ya, mantanmu juga gitu, banyak yang berubah mengikuti langkah kamu. Mungkin energinya kamu sekarang tuh kayak dikejar-kejar orang-orang ini ya, mantanmu atau teman-teman yang sudah kamu tinggal jauh. Ini banyak yang mencontoh ya, banyak yang mencari jejaknya gitu. Apa sih yang kamu udah lakuin sampai kamu mendapatkan hal yang seperti ini? Selalu ceria, selalu fit gitu tubuhnya ya, dan juga mungkin terlihat kayak lebih genit atau lebih press, itu yang mereka apa ya kayak ketularan teman-teman energinya. Diikutin loh sampai detik ini. Mungkin jangan kira teman-teman ninggalin mereka, mereka juga tutup buku. Enggak, ngikutin terus, kepoin kamu terus, tapi dalam hal yang positif ya. Jadi dicontoh, mungkin mereka nggak punya media sosial, nggak punya keahlian, terus lama-lama belajar, bisa. Walaupun original otentiknya kamu itu nggak bisa dicontoh, tapi seenggaknya kamu sudah memberikan jalan buat mereka itu buat bertumbuh. Kayak gitu. Apa yang mereka pikir tentang kamu ya, apa yang mereka pikir dan rasakan tentang kamu. Kita lihat lagi guys. Ini tambahannya ya. 3 kartu lagi. Oke, ada Queen of Pentacles. Kamu ini kelihatan mapan ya. Kamu kelihatannya secara materi itu kuat. Itu yang terlihat ya, yang mereka pikir, yang mereka rasakan, karena mungkin kamu juga di sini nggak pelit, suka traktir mungkin ya, atau membeli suatu barang atau apa gitu, tapi buat bersama gitu. Ini yang mereka lihat. Kamu orangnya keibuan, perhatian gitu. Dan mereka juga seneng berkawan sama kamu atau mengenal kamu. Ini yang aku lihat di sini sih lebih kayak banyak orang yang seneng loh sama kamu ketimbang yang benci. Justru orang-orang yang benci ini tenggelam, banyak kesedihan sampai detik ini mereka masih berada di masalah yang sama. Tapi orang-orang yang menerima dan terbukalah buat menerima kamu ya, terbuka hatinya juga, pikirannya juga dengan keberadaan kamu juga, akhirnya mendapatkan keberuntungan juga gitu. Jadi kamu itu memang menularkan energi kebaikan gitu di sekitar ya, dan juga menumbuhkan semangat mereka dalam mencari keberuntungan hidup gitu. The Magician. Jadi kamu tuh memberikan energi sirmu gitu ya, membangkitkan semangat mereka yang tadinya melempem, kurang asik, pesimis, jadi terobsesi
Ya ke hal yang positif loh obsesinya, bukan hal-hal yang negatif ya. Dan dari mereka juga banyak yang mulai humoris ya, mulai komunikatif, nggak cenderung introvert ya, nggak cenderung memikirkan diri sendiri, tapi mereka memang bukan orang yang mungkin kamu atau mereka orang-orang yang bergaulnya sering gitu ya, bertemu, bercandaan dalam dalam bentuk perkumpulan ya, tapi mungkin media sosial aja. Tapi itu juga sesekali ya, bukan tipe orang yang mungkin kumpul-kumpul. Itu mereka juga akhirnya ya punya energi humoris ya, karena mereka memikirkan atau mendengarkan pesan ataupun juga mencontoh cara kamu ya. Yang mungkin kamu terlihat introvert, ternyata pada saat komunikasi tuh orang pada kecanduan dan enak gitu. Punya pengetahuan yang luas, punya cara membuat mereka ini kayak apa ya, kayak kok bisa ya gitu loh, kok bisa ya yang mereka tadinya mungkin ngerasa banyak kesulitan dalam keberuntungan hidup, tapi pada saat sering ngobrol sama kamu tuh kayak ide-ide itu keluar begitu aja ya, kayak membuka peluang mereka untuk bisnis dari petunjuk kamu, dari pesan yang kamu berikan. Ya mungkin di sini mereka tidak bisa menyayangi kamu gitu, walaupun mungkin dia punya modal yang besar, tapi tetap ya keberuntungan orang itu kan tidak bisa setara ya. Mungkin kamu jembatan aja bikin mereka ini mendapatkan keberuntungan ya. Dan ada rasa kagum ya, lebih kayak seneng gitu loh, kayak pamer ke kamu, tapi bukan dalam bentuk negatif ya, tapi kayak mau ngasih lihat, omongan kamu bener loh, lihat nih, gue bisa ya kayak gini ya gitu ya, makasih banget loh. Terus sering apa ya, mungkin sering ngechat kamu atau ngasih pesen sama kamu, kamu kalau butuh apa-apa ngomong ya, atau kamu kalau mau jalan-jalan kemana kasih tahu. Mungkin dia pingin traktir kamu atau pingin memberikan kebahagiaan lah, seperti saat ini yang mereka rasakan, hatinya seneng, bersyukur gitu loh ya. Mereka nggak terpuruk, mereka nggak jatuh, mereka punya cahaya dalam batinnya, kayak ngerasa terselamatkan gitu ya, yang mereka mungkin tadinya suntuk, pusing gitu ya, karena ya cari kerja tuh susah guys ya, terus mungkin cari pasangan juga susah, ataupun juga udah punya pasangan kadang banyak masalah, tapi dengan ngobrol sama kamu, ketemu sama kamu tuh hilang segala sesuatu yang mereka takutkan. Jadi kamu tuh kayak memberi keberuntungan, memberi keceriaan, dan pada akhirnya mereka yang tadinya pendiam, tadinya mungkin juga berpikir sedih terus, jadi ketularan ceria, jadi apa ya, rame lah hidupnya tuh gini. Dimanapun kamu pergi, kemana gitu, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, selalu banyak orang yang senang deket atau kenal sama kamu. Pada akhirnya mereka itu akan mencari kamu di saat memang situasi yang diperlukan gitu. Dan kebanyakan dari mereka ini puas kalau udah deket sama kamu. Bahkan mungkin ada yang kecanduan pengen terus nanya ini, nanya itu, karena ya itu tadi, mungkin mereka nggak punya pekerjaan atau keberuntungan hidup, makanya mereka kayak minta bekal ya buat perjalanan kehidupan mereka ke masa depan gitu. Oke, ada Depul ya. Ini awal yang baru buat kamu ya. Mungkin kita akan menyambut tahun baru, mengakhiri tahun 2024. Kamu di sini aku lihat udah siap ya, secara energi siap dengan apapun yang akan terjadi ke depannya nanti. Kamu udah optimis karena pola-polanya sama yang bakal kamu lewatin. Kamu kayak lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga kamu di sini tidak menjauh ataupun tidak mencari teman ya, tidak menjauhi teman atau tidak mencari teman, tapi kamu kayak lebih siapapun yang datang, siapapun yang kenal gitu ya, mau baru maupun lama, kamu selalu menyamakan mereka ya. Jadi kalau mereka baik ya kamu baik, kalau mereka jahat ya kamu ya jauhin aja gitu. Yang terasa di The Full di sini kamu kayak udah nggak peduli dengan penilaian teman, penilaian keluarga, publik lah pokoknya. Yang jelas kamu lebih banyak bersyukur dan melihat segala sesuatunya positif gitu ya. Dan ini adalah
energi yang kamu rasain tuh di badan tuh udah nggak kayak males gitu ya, udah nggak mikir diri kamu tuh nggak akan mampu ngedapetin apa-apa, nggak. Kamu nggak pernah membuat diri kamu seperti itu lagi. Mungkin bisa dibilang tahun 2024 pun, walaupun teman-teman berada di dalam apa ya, kayak kesepian ataupun juga kurang uang, tapi selalu aja ada rejeki yang tak terduga, selalu aja ada kabar yang selalu bikin teman-teman seneng. Jadi kalaupun lagi sedih, cuma 5 menit sedihnya hilang gitu ya. Terus kalau susah, susahnya paling sehari 2 hari tuh nanti hilang gitu. Selebihnya kamu banyak bantu orang kalau aku lihat di sini ya. Dan kayak menjadikan hari yang lalu itu adalah pengalaman dan pelajaran. Jadi kamu suka ngambil ilmunya dari apa yang sudah kamu lewatin. Di sini kamu nggak takut di depan mau ada apa, yuk gitu loh. Yang penting kamu di sini selalu percaya diri bahwa semuanya itu di dalam kehidupan tergantung bagaimana cara berpikir dan bertindak, maka itu yang akan dihasilkan nanti gitu loh. Ya itu ya kepercayaan dari kamu. Oke, teman-teman semuanya, lihat energi dari zodiak apa. Di sini ada Aquarius ya, ada apa sih, ada Gemini, terus ada Capricorn, ada Leo, ada Pisces, Aquarius, Aries, ada Aquarius lagi, ada Pisces. Kita lihat energinya tambahan untuk di kartu zodiaknya. Ada Virgo, Gemini lagi, ada Sagittarius. Oke, ini Pisces lagi, Scorpio, Taurus, Saturnus, Capricorn sama Aquarius ya. Ada Cancer dan ada Libra. Oke, kita lihat inisialnya aku nggak ambil ya, atau aku mau bacain inisial orang yang nggak suka aja sama kamu. Jangan pikir jelek ya teman-teman, ini cuma clue aja. Siapa sih orang yang nggak suka sama kamu itu, oke? L R S, siapa no ya? D A M, lalu ada H. Dah segitu aja deh. Ih, teman-teman semuanya, aku nggak mau apa ya, nggak mau aku menggiring opini kalian ke hal-hal yang negatif. Oke, jadi kalau ada masalah teman-teman, ini masukan aja, silahkan didengerin, nggak usah dilihat orangnya, tapi lihat isi ucapannya. Jadi kalau ada masalah, fokus dan kerahin energinya tuh sama hal-hal yang kamu kuasain, yang kamu ngerti gitu ya. Yang bisa kamu ngerti dan kamu kontrol itu apa? Semangatnya kita, hatinya kita ini, tindakan kita ini gitu ya. Dan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita ya nggak usah dipikirin, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tetap positif. Walaupun apa yang sudah hilang, karena tahun ini tuh banyak yang kehilangan loh, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan mungkin uang ya, terus juga kebangkrutan. Ini banyak banget orang yang hilang, mungkin juga nggak tahu ada masalah apa, alam juga bisa ya menghancurkan impian kita. Tapi jangan pernah bersedih hati, karena aku lihat di sini, lihat kalian ini sudah bertumbuh, punya energi maskulin, dan juga banyak orang yang menerima dan terbuka kehadiran kamu. Tetap selalu berpositif thinking. Minta maaf ya kalau banyak kesalahan dari readingan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, tetap stay tune di channel aku. Jangan lupa subscribe. Bye.